Selamat Natal Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua. Bagaimana suasana Natal di tempat saudara? Saya percaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat Natal yang Kau berikan kepada kami, buat juru selamat sehingga kami boleh mendapatkan jaminan keselamatan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu besar. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya percaya semua orang tanpa kecuali tidak ada yang mau hidup kekurangan, tetapi sebaliknya ingin hidupnya berkecukupan di dalam segala sesuatu, sandang, pangan, dan papan, baik secara jasmani maupun secara jiwani. Secara jasmani artinya punya cukup pakaian, bisa makan 3 kali sehari, punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan operasional setiap hari, dan punya tempat tinggal. Secara jiwani artinya merasa diayomi, tenang, punya pengharapan, tahu statusnya di hadapan Tuhan, termasuk di dalamnya punya tempat berteduh secara batiniah, tidak takut, merasa aman, serta diterima orang lain. Khususnya dalam 9 bulan terakhir ini, ada banyak orang hidup berkekurangan, baik secara jasmani maupun jiwani. Dan ini menimpa semua orang, termasuk orang percaya juga. Seorang pelukis, Norman Rockwell, menggambarkan hidup bebas dari kekurangan ini dalam sebuah karyanya yang diberi judul Freedom from Want, atau bebas dari kekurangan. Dan lukisan tersebut dipajang menghiasi kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di kota New York, seperti yang bisa saudara lihat di layar saudara. Norman Rockwell menggambarkan di atas kanvas suasana perjamuan Thanksgiving Day dalam sebuah keluarga kelas menengah di Amerika Serikat. Nampak di lukisan itu sebuah keluarga besar sedang duduk mengitari meja makan, dan sebagaimana umumnya pada Thanksgiving Day, di dalam perjamuan itu disediakan makanan tradisional, yaitu daging kalkun. Tampak seorang nenek sedang memegang sebuah nampan yang berisi daging kalkun dan hendak menaruhnya di atas meja. Sedangkan suaminya, sang kakek, berdiri di sampingnya dengan wajah yang tersenyum. Lukisan ini bukan hanya mengekspresikan kecukupan dalam hal pangan, yaitu yang digambarkan melalui daging kalkun yang berukuran besar yang memenuhi seluruh nampan yang berada di tangan sang nenek, tetapi juga mencerminkan suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh kasih. Kehangatan yang nampak melalui wajah-wajah ceria dari keluarga yang sedang berbincang satu sama lain di sekitar meja tersebut. Steven Spielberg, sutradara Hollywood yang sangat terkenal itu, berkata bahwa melalui lukisannya ini Norman Rockwell menggambarkan the American Dream, impian orang Amerika. Saya rasa suasana kebahagiaan seperti itu bukan hanya merupakan dambaan orang Amerika saja, namun juga harapan dari semua orang. Hidup tidak berkekurangan secara jasmania maupun jiwanya. Hidup yang bebas dari kekurangan atau freedom from want, seperti yang menjadi judul dari lukisan tersebut. Hanya saja di dalam realitasnya di negara manapun tidak terlalu banyak orang yang dapat mengenyam kebahagiaan yang seperti itu. Apalagi di tengah masa pandemi yang sedang melanda seluruh dunia saat ini, kebahagiaan menjadi suatu impian yang sangat mahal. Hidup tak berkekurangan bagi sebagian orang merupakan suatu impian yang jauh dari kenyataan. Di dalam situasi yang serba tidak menentu ini, pesan Natal yang Tuhan sampaikan melalui malaikatnya kepada para gembala dekat kota Bethlehem di wilayah Yudea 2000 tahun yang silam menjadi sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Dan pesan yang berbunyi jangan takut ini merupakan kalimat jangan takut yang keempat
yang disampaikan Tuhan sekitar peristiwa Natal, yaitu peristiwa kelahiran Yesus Juru Selamat kita. Pesan yang pertama disampaikan Tuhan kepada Zakaria melalui malaikat Gabriel, ayah dari Yohanes Pembaptis, 15 bulan sebelum kelahiran Yesus. Pesan yang kedua disampaikan kepada Maria, pribadi yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus 6 bulan sesudah malaikat Gabriel menjumpai Zakaria. Pesan yang ketiga disampaikan kepada Yusuf, tunangan dari Maria. Pesan ini diutarakan oleh malaikat kepada Yusuf melalui mimpi beberapa lama sesudah Maria mengandung bayi Yesus. Dan pesan yang keempat, pesan jangan takut ini diberitakan oleh malaikat kepada beberapa orang gembala di dekat Bethlehem pada malam waktu Yesus dilahirkan. Melalui pesan tersebut, malaikat berkata kepada para gembala itu, "Jangan takut, karena Tuhan peduli." Dan ini merupakan pesan yang sangat penting. Kenapa? Karena gembala-gembala ini menggambarkan saudara dan saya sebagai golongan masyarakat biasa, orang-orang awam. Dan pesan ini adalah untuk saudara dan saya pada hari ini juga, supaya saudara dan saya jangan takut. Mari kita membaca peristiwa tersebut di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Di daerah itu, maksudnya di daerah Bethlehem dekat Yesus dilahirkan, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ayat 10 dalam bahasa Inggris dikatakan, "Jangan takut, sebab aku akan memberitakan kepadamu kabar baik yang sangat luar biasa untuk seluruh dunia." Artinya apa? Artinya berita ini adalah berita yang sudah ditunggu-tunggu, bukan oleh para gembala saja, tetapi berita yang sangat baik yang dinanti-nantikan oleh semua orang di seluruh dunia. Dan pasti sangat dibutuhkan. Berita yang memberikan pengharapan, berita yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang mendengarnya. Dan berita ini datang dari sorga, dari Tuhan, dan yang menyampaikan adalah para malaikat. Artinya berita ini bisa dipercaya, bisa dipegang karena datang dari sorga sebagai bukti kasih dan kepedulian Tuhan kepada manusia, kepada umat manusia. Kepedulian yang memungkinkan kita untuk mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan menatap hari esok bukan dengan keputusasaan, namun dengan penuh pengharapan. Mengapa demikian? Karena melalui kepedulian Tuhan kepada para gembala yang telah kita baca tadi, kita melihat ada 3 wujud dari kepeduliannya kepada umat manusia. Wujud kepedulian tersebut adalah, yang pertama, ia menghargai orang-orang yang sederhana. Allah tidak pernah meremehkan orang yang sederhana, yaitu mereka yang dipandang remeh oleh masyarakat di sekitarnya. Mereka yang menduduki tingkat terendah dalam strata sosial masyarakat tidak pernah diabaikannya. Malahan pada hari kelahiran Yesus Kristus, ia memberikan perhatian yang sangat istimewa kepada orang-orang yang sederhana, yaitu para gembala di daerah Bethlehem. Dan gembala adalah gambaran dari kita, saudara dan saya, masyarakat umum, orang-orang biasa yang tidak mendapatkan fasilitas khusus. Kita bukan pejabat. Kata jangan takut yang keempat ini diberikan kepada saudara dan saya, menunjukkan bahwa Tuhan tidak lupa kepada kita. Setiap saudara yang harus bekerja ketika orang lain beristirahat, harus berada jauh dari keluarga untuk menyambung hidup. Ketika orang-orang lain berpesta, berkumpul dengan keluarga.
Namun justru kepada orang-orang yang sederhana inilah berita sukacita tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat pertama-tama diberitakan. Tuhan tidak terlebih dahulu menyampaikan berita tersebut kepada para saudagar, para bangsawan, para pejabat tinggi, ataupun para pemuka agama di kota Yerusalem. Namun ia mengutus malaikatnya untuk menyampaikannya kepada para gembala yang sederhana tadi. Hal ini menunjukkan bahwasanya ia bersikap peduli kepada orang-orang yang sederhana. Bukan berarti dia mengabaikan mereka yang berada di kalangan atas, sebab sesungguhnya Tuhan mengasihi semua orang. Justru dengan memberikan kesempatan pertama untuk mendengarkan kabar baik ini, menunjukkan ia mengasihi semua golongan. Kepedulian kepada orang-orang yang sederhana ini mengingatkan saya kepada kisah yang diceritakan oleh Mother Teresa, biarawati yang melayani orang-orang termiskin dari antara orang-orang miskin di Kalkuta, India. Suatu hari Mother Teresa mengunjungi rumah seorang perempuan yang sangat miskin, yang memiliki 6 orang anak dan tidak memiliki apapun untuk dimakan. Sedemikian sengsara kehidupan mereka, sehingga selama beberapa hari keluarga ini belum mengisi perut mereka dengan makanan. Mendengar keadaan mereka, Mother Teresa segera mengunjungi keluarga tersebut sambil membawa 1 kantong besar yang berisi beras. Menerima pemberian dari Mother Teresa, sang ibu dari keluarga tersebut langsung membagi beras yang ia terima menjadi 2 bagian. Kemudian tanpa berpamitan kepada Mother Teresa, ia bergegas pergi keluar rumah sambil membawa setengah kantong dari beras yang ia terima tadi. Sekitar 10 menit kemudian, ia kembali dengan tangan yang kosong. Mother Teresa yang heran karena perempuan tadi pergi secara tergesa-gesa, bertanya kepada yang bersangkutan, "Dari mana kamu?" Perempuan itu menjawab, "Beberapa orang tetanggaku juga sudah beberapa hari tidak makan. Mereka kelaparan dan memerlukan makanan juga seperti diri kami. Oleh karena itu aku membagikan beras yang kau berikan kepadaku kepada mereka." Kepedulian dari perempuan yang miskin itu merupakan sikap yang sangat mulia. Kepedulian yang sama pula lah yang dapat kita lihat di dalam diri Tuhan. Di dalam kepeduliannya kepada orang-orang yang sederhana, ia telah rela mengorbankan dirinya dengan datang ke dunia, menjadi sama dengan kita manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus yang lahir dalam peristiwa Natal 2000 tahun yang lampau. Yesus Kristus yang merupakan wujud dari kepedulian Allah kepada orang-orang yang sederhana. Sehingga di dalam segala keadaan kita dapat berkata, jangan takut karena Allah peduli kepada diri. Selanjutnya, yang kedua, wujud dari kepedulian Allah pada manusia adalah bahwa ia tidak mengabaikan orang-orang yang kesepian. Allah tidak membiarkan orang yang berada dalam keadaan sebatang kara, yaitu mereka yang tidak mempunyai orang lain sebagai tempat bagi dirinya untuk mencurahkan beban dalam hatinya. Alkitab menulis bahwa Allah bersikap peduli kepada anak yatim dan para janda. Yang dimaksud di sini bukan hanya para yatim dan janda secara jasmania saja, tetapi juga para yatim dan janda secara batiniah. Itulah orang-orang yang berada di dalam keadaan sebatang kara. Kesepian dan perasaan sebatang kara ini bukan hanya dialami oleh mereka yang berkekurangan secara jasmania, tetapi juga dialami oleh banyak selebritis dan orang-orang ternama. Tidak sedikit para artis Hollywood yang juga mengalami kesepian di tengah-tengah popularitas mereka. Salah satunya adalah Elvis Presley. Penyanyi legendaris yang sangat terkenal itu dicatat 6 minggu sebelum Elvis meninggal dunia, seorang wartawan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Wartawan tersebut berkata demikian, "Elvis, engkau pernah berkata bahwa engkau memiliki 3 cita-cita, yaitu menjadi sangat terkenal, menjadi sangat kaya, dan menjadi sangat bahagia. Sudahkah engkau berbahagia?" Jelas Elvis adalah pribadi yang sudah sangat terkenal dan sangat kaya, sehingga hal tersebut tidak perlu ditanyakan lagi. Namun yang ia tanyakan
adalah, sudahkah engkau berbahagia? Mendengar pertanyaan tersebut, Elvis terdiam sejenak. Kemudian dengan suara lirih ia berkata, "No, I'm not happy. I feel lonely like in hell." Tidak, saya tidak berbahagia. Saya merasa kesepian seperti berada di dalam neraka. 6 minggu kemudian, orang menemukan Elvis meninggal dunia karena overdosis karena obat bius. Terkenal, namun kesepian. Perasaan kesepian seperti itu pula lah yang dialami oleh para gembala tadi. Di sepanjang musim panas, siang malam, mereka harus tinggal di padang bersama kawanan ternak yang mereka gembalakan. Artinya selama berbulan-bulan mereka harus berpisah dari keluarga mereka. Sebagaimana wajarnya, orang yang berkeluarga tentu mereka ingin tinggal bersama dengan anak dan istri mereka. Namun keadaan mengharuskan mereka, para gembala itu, hidup jauh dari keluarga dan menanggung kesepian. Kepada orang-orang yang kesepian itulah Allah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan berita sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus. Dengan demikian Allah menyampaikan pesan bahwasanya ia bersikap peduli terhadap orang-orang yang sebatang kara, baik mereka yang sebatang kara secara jasmania maupun secara batinnya. Oleh sebab itu, apabila saat ini saudara merasa bahwa dirimu harus menanggung beban kehidupan seorang diri dan tak seorang pun yang dapat memahami kesukaran yang kau hadapi, dengan pesan yang secara tak langsung disampaikan oleh malaikat Tuhan pada malam Natal itu, jangan takut, Allah peduli kepada dirimu. Di dalam iman kepada Tuhan yang bersikap peduli kepada umatnya, dan di dalam kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita, saya mengajak saudara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang mengakibatkan hidup kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga tidak akan layu di musim kemarau, tetapi menghasilkan buah pada musimnya. Mengakhiri tahun yang sedang kita lalui dan mengawali tahun yang ada di depan kita, kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk mengikuti doa malam pada hari Jumat tanggal 1 Januari jam 7 malam di MDC Palembang. Kita akan memulai tahun 2021 dengan doa bersama-sama. Dan sepanjang tahun, Tuhan akan menyertai dan menuntun hidup kita di setiap musim kehidupan, sehingga kita dapat berkata, sungguh di dalam Dia kita mengalami damai sejahtera dan menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekarang yang ketiga, wujud dari kepedulian Allah pada manusia adalah bahwa Ia berempati dengan orang yang tak berdaya. Berempati artinya lebih dari sekadar bersimpati. Bersimpati artinya dapat memahami perasaan orang lain dan di saat yang sama tetap mengambil jarak dengan yang bersangkutan. Sedangkan berempati lebih dari sekadar memahami, tapi juga ikut menanggung perasaan dari orang lain. Bersimpati artinya menunjukkan perhatian kepada orang lain yang menderita. Sedangkan berempati artinya adalah di dalam bahasa Inggris yaitu putting yourself completely in another person's shoes. Mengenakan sepatu orang lain dengan sepenuhnya. Artinya kita melibatkan diri kita dengan sepenuhnya dalam kehidupan orang lain. Itulah yang Allah lakukan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia 2000 tahun yang lampau. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah berempati dengan manusia yang tak berdaya. Ia melibatkan dirinya dengan sepenuhnya dengan manusia. Tindakan Allah dalam Yesus Kristus ini disampaikan malaikat kepada para gembala, yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Lukas 2 ayat 12-14. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mengapa Yesus harus lahir di palungan? Lukas 2 ayat 7 menjelaskan alasan dari keadaan ini, yaitu karena tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria di rumah penginapan. Kesudian Tuhan untuk hadir di dunia sebagai manusia dan lahir di sebuah kandang menunjukkan kepeduliannya kepada manusia yang tak berdaya, seperti kepedulian seorang ibu kepada bayinya. Apabila seorang ibu mengabaikan dan menelantarkan bayinya, dapat dipastikan bahwa bayi itu tidak akan mampu bertahan hidup. Sebab bayi pada dasarnya adalah seorang manusia yang tak berdaya, belum bisa cari makan sendiri, belum bisa jalan sendiri, belum bisa berbicara. Kehidupannya sepenuhnya bergantung kepada orang lain, khususnya kepada ibunya. Sehingga apabila kita dapat hidup sampai hari ini, hal tersebut adalah karena ketika kita masih bayi, ada orang lain yang bersikap peduli kepada diri kita. Kepedulian seperti itulah yang ada di dalam hati Allah. Karena Ia peduli pada manusia yang tidak berdaya untuk membebaskan dirinya dari kuasa dosa dan kebinasaan. Sehingga Ia telah rela datang ke dunia dan lahir sebagai seorang manusia untuk menyelamatkan kita. Pengorbanan dan tindakan berempati yang Ia lakukan dalam Yesus Kristus ini menyanggupkan kita untuk menyongsong hari depan dengan penuh pengharapan tanpa rasa takut. Mari kita saksikan video klip berikut ini sebagai penutup.
Dengan berharap dan bergantung pada kasih Tuhan yang tanpa batas dan tanpa syarat ini, saya mengajak saudara untuk mengakhiri tahun 2020 dengan bersyukur dan menyerahkan perjalanan hidup kita di tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan tanpa rasa takut, dengan penuh percaya kepada janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berita Natal yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak perlu merasa takut menghadapi tahun 2021 di depan kami. Tetapi kami mau berjalan dengan penuh iman, dengan penuh percaya kepada Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang yang saat ini sedang menyaksikan program ini, Tuhan juga memberikan iman kepada mereka, memberikan keberanian kepada mereka berdiri di atas janji firman Tuhan. Karena kami tahu masa depan sungguh-sungguh ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and God bless you.